Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi yang menyaksikan di berbeda waktu ya. Saya ucapkan selamat datang pada minggu ketiga di mana kita akan membahas tentang model iteratif ya. Nah, untuk model iteratif sendiri, ini proses iteratif dimulai dengan implementasi sederhana ya dari sekumpulan kecil persyaratan perangkat lunak dan secara berulang meningkatkan versi yang berkembang hingga sistem lengkap diimplementasikan dan siap untuk digunakan. Sedangkan untuk model siklus hidup berulang ini tidak mencoba untuk memulai dengan spesifikasi persyaratan yang lengkap. Sebaliknya, pengembangan dimulai dengan menentukan dan menerapkan hanya sebagian dari perangkat lunak yang kemudian ditinjau untuk mengidentifikasikan persyaratan lunak ya. Lebih lanjut. Nah, proses ini kemudian diulangi menghasilkan versi baru perangkat lunak di akhir setiap iterasi model ya. Nah, untuk model iteratif ada beberapa dari desain ya, dari desain sendiri proses berulang dimulai dengan implementasi sederhana dari subset suatu persyaratan perangkat lunak dan secara berulang meningkatkan versi yang berkembang sampai sistem penuh diimplementasikan. Nah, pada setiap iterasi ini dimodifikasi desain, dibuat dan kemampuan fungsional baru ditambahkan. Jadi ide dasar dari balik metode ini adalah untuk mengembangkan sistem melalui siklus berulang ya, dan dalam porsi yang lebih kecil pada satu waktu atau incremental ya. Nah, untuk ini bisa Anda lihat sendiri di layar Anda ada ya pengembangan model iteratif dan incremental. Ini dilihat ada di situ ada requirements ya, persyaratannya apa aja. Untuk membangun pertama kita harus masuk ke design and development. Setelah itu baru ada testing dan terakhir adalah implementasi. Nah, jadi selama pengembangan perangkat lunak ini lebih dari satu iterasi, siklus pengembangan perangkat lunak mungkin sedang berlangsung pada waktu yang sama. Nah, proses ini kemudian dapat digambarkan sebagai pendekatan akuisisi evolusioner atau pembangunan yang bertahap. Nah, dalam model incremental ini juga seluruh persyaratan dibagi menjadi berbagai build ya. Nah, selama setiap iterasi baru pengembangan melewati fase persyaratan ya, desain, implementasi dan pengujian. Setiap rilis modul berikutnya menambahkan fungsi ke rilis sebelumnya. Jadi untuk proses berlanjut sampai sistem lengkap siap kebutuhan ya. Nah, kunci keberhasilan penggunaan siklus hidup pengembangan perangkat lunak berulang adalah validasi persyaratan yang ketat dan verifikasi dan pengujian setiap versi perangkat lunak terhadap persyaratan tersebut ya dalam setiap siklus model. Nah, jadi dalam setiap siklus model. Nah, karena perangkat lunak ini berkembang melalui siklus yang berurutan, pengujian harus diulang dan diperpanjang untuk memverifikasi setiap versi perangkat lunak. Nah, untuk model iteratif aplikasi seperti model SDLC yang lainnya, ini pengembangan berulang dan incremental memiliki beberapa aplikasi khusus dalam industri perangkat lunak. Nah, model ini jadi yang pertama adalah persyaratan sistem lengkap didefinisikan dan dipahami dengan jelas. Nah, kedua, persyaratan utama ini harus ditentukan, namun beberapa fungsi atau peningkatan yang diminta dapat berkembang seiring waktu. Yang ketiga, ada waktu untuk kendala pasar, terus ada teknologi baru sedang digunakan dan dipelajari oleh tim pengembangan saat mengerjakan proyek. Kelima adalah sumber daya dengan keahlian yang dibutuhkan tidak tersedia dan direncanakan untuk digunakan berdasarkan kontrak untuk iterasi tertentu. Yang terakhir adalah beberapa fitur maupun sasaran ini berisiko tinggi ya, yang dapat berubah di masa depan. Nah, itu adalah model iteratif ya, yang untuk skenario paling sering digunakan dalam aplikasi. Nah, sedangkan untuk kelebihan model iteratif sendiri ya, nah, untuk keuntungannya ini banyak ya kalau untuk keuntungan iteratif dan incremental. Yang pertama adalah beberapa fungsi kerja ini dapat dikembangkan dengan cepat ya, dan di awal siklus hidup. Nah, yang kedua ini hasil diperoleh secara dini dan berkala.
Yang ketiga, pengembangan paralel dapat direncanakan, ya. Nah, terus kemajuan bisa diukur, lebih murah untuk mengubah ruang lingkup atau persyaratan, ya. Terus menguji dan mendebak selama iterasi yang lebih kecil itu sangat mudah. Nah, resiko diidentifikasi dan diselesaikannya em, selama iterasi, dan setiap iterasi merupakan pencapaian yang mudah dikelola. Terus lebih mudah mengelola risiko, bagi risiko tinggi dilakukan terlebih dahulu, ya. Nah, dengan ke setiap kenaikan produk operasional dikirim, masalah, tantangan, dan risiko yang diidentifikasi dari setiap kenaikan ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kenaikan berikutnya. Nah, analisis risiko ini lebih baik ya untuk kelebihan model iteratifnya. Terus mendukung persyaratan yang berubah, dan waktu pengoperasiannya pun lebih singkat ya, lebih cocok untuk proyek besar dan penting. Nah, selama siklus hidupnya ini, perangkat lunak diproduksi lebih awal yang memfasilitasi evaluasi dan umpan balik pelanggan. Namun dari sederet banyak kelebihan model iteratif, ternyata kekurangan atau kerugian dari model iteratif itu ada ya. Nah, apa saja? Lebih banyak sumber daya mungkin diperlukan ya. Terus adanya meskipun biaya perubahan lebih rendah, tetapi itu tidak terlalu cocok dalam mengubah persyaratan ya. Nah, terus diperlukan lebih banyak perhatian manajemen. Nah, masalah arsitektur atau desain sistem ini dapat muncul ya, karena tidak semua persyaratan dikumpulkan di awal seluruh siklus hidup. Nah, yang ke selanjutnya menentukan kenaikan mungkin memerlukan definisi sistem lengkap, tidak cocok untuk proyek kecil, ya, kompleksitas manajemennya lebih. Terus akhir proyek mungkin tidak diketahui yang merupakan risiko. Terus sumber daya yang sangat terampil diperlukan untuk analisis risiko, dan kemajuan proyek ini sangat tergantung pada tahap analisis risiko. Jadi misalkan analisis risikonya sekian sekian sekian. Nah, jadi itu nanti kemajuan proyeknya ya, akan tergantung pada analisis risiko itu sejauh mana. Oke. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya untuk materi model iteratif pada minggu ketiga ini. Jika ada pertanyaan atau apapun nanti bisa Anda chat di WA group ya atau di Google Classroom. Untuk absensi jangan lupa ya pada minggu ketiga. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti kita ketemu minggu keempat ya. Minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam Budi Luhur.